Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astuti, mahasiswa program studi Informatika Fakultas Teknik Komputer Universitas Cokro Aminoto Palopo. Dalam tutorial kali ini, kita akan belajar tentang cara membuat rumus di program Microsoft Excel. Di sini, saya sudah mempersiapkan sebuah tabel. Sebagai contoh adalah laporan penjualan bulan Januari 2017. Di sini ada 4 kolom yang masih kosong. Ada stok barang, kemudian kolom terjual, kemudian kolom sisa, kemudian terakhir kolom total penjualan. Kita akan mengisi kolom-kolom ini yang diisi secara manual, ada juga yang diisi dengan menggunakan rumus atau formula. Kita lihat di sini bahwa yang diisi dengan cara manual adalah kolom stok barang dan kolom jumlah terjual. Di sini misalnya kita isi stok barangnya sebanyak 45, kemudian 50, selanjutnya 70 dan 120. Ya, selanjutnya kita isikan misalnya jumlah barang yang terjual di sini 44. Selanjutnya 30, terus 30 lagi, selanjutnya lagi 100. Oke, kemudian selanjutnya kolom sisa dan kolom total penjualan ini adalah kolom yang harus diisi dengan menggunakan rumus. Jika jumlah data yang ada dalam sebuah tabelnya sedikit relatif sedikit, maka kita bisa saja menghitungnya secara manual. Tetapi jika jumlah datanya bersifat masif, maka pengguna rumus sangat kita butuhkan dalam hal ini. Baik, kita sekarang menggunakan rumus. Untuk menggunakan rumus, kita tidak menggunakan angka seperti ini. Misalnya 45 dikurangi 44. Ya, seperti ini misalnya. Ini kalau kita menghitung biasa secara manual akan seperti ini. Coba kita lihat, enter, hasilnya adalah 1. Tetapi nanti begitu kita copy, kita lihat hasilnya adalah 1 semua. Padahal seharusnya di baris kedua di sini terisi angka 20 karena 50 dikurangi 30. Begitu juga di baris ketiga seharusnya terisi 40. Baris keempat tabel ini harusnya terisi sebanyak 20. Kenapa bisa seperti ini? Ini karena data-data yang ada dalam rumus ini bersifat absolut atau bersifat tetap atau mutlak seperti ini. Jadi yang dihitung tetap 45 dikurangi 44, padahal seharusnya di baris kedua input data berubah dari 45 dikurangi 44. Bisa menjadi 50 dikurangi 30 dan seterusnya. Nah, di dalam program Microsoft Excel, spesialan lain, lembar-sembar seperti program Plutos dan sebagainya. Yang digunakan adalah alamat sel, bukan nilai data atau bukan data isi data sebenarnya. Jadi dalam hal ini kita coba dengan menggunakan alamat sel. Kita awali rumus dengan tanda sama dengan, kemudian ini sebuah keharusan, kemudian kita klik di stok barang. Di sini akan terisi F5. Kenapa F5? Karena di posisi
angka 45 ada di sel F5. Kemudian tanda rumus minus, kurangi 44 untuk angka 44 akan terisi G5 atau sel G5. Ini karena posisi angka 44 ada di kolom 5 baris ke-5. Jadi, walaupun terisi F5 dikurangi G5, kita akan tetap membacanya sebagai stok barang dikurangi jumlah terjual. Kemudian kita enter, hasilnya adalah 1. Untuk mengcopy rumus, kita tuju pojok kanan bawah, sel di sini ada kotak kecil, kita dekatkan sehingga berubah menjadi tanda plus hitam kecil. Kemudian kita klik drag ke bawah, ya hasilnya seperti ini. Sekarang hasilnya sudah benar, 45 dikurangi 44 dengan 1. 50 dikurangi 30 sama dengan 20. 70 dikurangi 30 sama dengan 40. 120 dikurangi 100 sama dengan 20. Kenapa bisa berubah? Karena di sini alamat sel bersifat relatif atau tidak tetap. F5 dikurangi G5, kemudian berikutnya F6 dikurangi G6. Artinya 50 dikurangi 30, kemudian berikutnya adalah F7 dikurangi G7 atau sama dengan dikurangi 30, kemudian berikutnya adalah F8 dikurangi G8 sama dengan 120 dikurangi 100. Hasilnya adalah 20. Ini kalau kita menggunakan alamat sel, dan ini harus dilakukan kalau kita ingin menggunakan rumus, jadi tidak menggunakan angka langsung tapi menggunakan alamat sel. Pertanyaannya adalah, apakah penggunaan angka langsung itu dilarang secara total atau tidak dalam pembuatan rumus? Jawabannya adalah tidak, karena terkadang kita membutuhkan sebuah nilai absolut sehingga kita harus menggunakan angka sebagai nilai absolut, baik sebagai faktor, pengalir tetap, atau elemen tetap dalam sebuah perhitungan atau rumus. Berikutnya adalah kita akan mengisi kolom total penjualan. Untuk total penjualan, kita akan mengalihkan antara harga satuan dengan jumlah barang yang terjual. Kemudian ada rumusnya, yaitu rumusnya sama dengan harga satuan dikali jumlah barang terjual, kemudian enter. Hasilnya seperti ini. Kita lihat alamatnya, E5 dikali G5 adalah rumusnya E5 dikali G5, harga satuannya dikali jumlah barang terjual, kemudian kita copy ke bawah, hasilnya akan secara otomatis tampil. Ini menjadi 90.000, 3.000 dikali 30, kemudian berikutnya adalah 195.000, baris berikutnya 600.000. Nah, itulah cara membuat rumus yang sederhana. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.